Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Sopianti dari kelas A64 Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi pemasaran jasa tentang visi dan misi dalam sebuah perusahaan jasa. Yang pertama, pengertian visi dan misi ialah sebuah tolak ukur untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan dalam sebuah perusahaan. Visi sendiri diartikan sebagai pandangan atau rencana dalam jangka waktu yang panjang yang dicapai sebuah perusahaan. Sedangkan misi adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sebagai alat untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. Adapun berbagai hal yang penting adanya visi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, memberikan standar kerja yang optimal. Kedua, membuat karyawan merasa pekerjaannya lebih bermakna. 3. Dapat meningkatkan semangat kerja dan komitmen. 4. Memastikan tujuan dasar dari sebuah perusahaan. 5. Menjadikan acuan perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Adapun rumus dan unsur-unsur misi atau yang disebut dengan mission statement. Pengertiannya adalah strategi bisnis bagi perubahan kekuatan kunci posisi dalam pasar. Adapun berbagai hal yang penting adanya visi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, memberikan standar kerja yang optimal. Kedua, membuat karyawan merasa pekerjaannya lebih bermakna. 3. Dapat meningkatkan semangat kerja dan komitmen. 4. Memastikan tujuan dasar dari sebuah perusahaan. 5. Menjadikan acuan perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Adapun rumus dan unsur-unsur misi atau yang disebut dengan mission statement. Pengertiannya adalah strategi bisnis bagi perubahan kekuatan kunci posisi dalam pasar. Adapun dua unsur utama mission statement. Yang pertama, produk jasa, dan yang kedua, target market. Tujuan rumusan misi sendiri adalah mengartikulasikan atau memperjelas top manajer akan visi dari sebuah perusahaan di masa depan dan mengkomunikasikan keinginannya kepada bawahan yang akan mengambil keputusan strategi tersebut. Adapun keuntungan yang ada di mission statement. Yang pertama, mengurangi kemungkinan kesalahan dalam mengembalikan keputusan yang dilakukan manajer. 2. Mengkomunikasikan dengan eksplisitasi tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan dan memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat umum. Ada dua hal yang perlu dihindari dalam mission statement. Yang pertama, mission statement yang terlalu luas. Dan yang kedua, mission statement yang terlalu sempit.